Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk warga Kabar Priangan semua. Sampurasun. Kembali Anda bersama kami dalam tayangan podcast Kabar Priangan, menyajikan berbagai informasi menarik dan aktual di seputar kawasan Priangan Timur. Kali ini kami menghadirkan narasumber dari Dewan Masjid Indonesia Kota Tasikmalaya. Beliau adalah Dr. H.E. Mahpudinur MAG MSI, menjabat sebagai Wakil Ketua DMI Kota Tasikmalaya. Baik, Pak Haji, kita bincang-bincang terkait dengan persoalan-persoalan aktual, terkait dengan kebijakan-kebijakan Kementerian Agama, dikaitkan dengan momentum saat ini kita memasuki awal Ramadan ya. Awal Ramadan, ada kebijakan kementerian yang menyatakan bahwa ada larangan terkait dengan dilarangnya menggunakan speaker luar ya untuk tadarus dan kegiatan tarawih di dalam masjid. Ini tentu juga menjadi perhatian masyarakat luas, bukan hanya di Kota Tasikmalaya tapi di seluruh tanah air. Untuk itu kita mintai pendapat dari Pak Haji Mahpudinur terkait dengan kebijakan tersebut. Pak Haji, terkait dengan hal tersebut bagaimana tanggapan Pak Haji? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang menjadi trending topik saat ini terkait dengan surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia yang salah satunya adalah larangan untuk menggunakan speaker pengeras suara di luar masjid pada saat sholat tarawih maupun tadarus atau baca Quran. Kemudian selebihnya ada himbauan lagi bahwa menjelang takbir Idul Fitri itu tidak boleh melebihi jam 10 malam atau jam 22 untuk mengumandangkan takbir di masjid-masjid atau di surau-surau. Nah, persoalan ini yang menjadi reaksi dari hampir di segenap atau seluruh kalangan umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini. Sebenarnya kenapa terjadi seperti ini? Dan sepanjang sejarah, katakanlah Menteri Agama di pasca kemerdekaan ini kan udah berapa kali ganti dan mayoritas memang Menteri Agama dari Ormas NU. Tetapi kemudian baru kali ini ada Menteri Agama yang memang punya pemikiran-pemikiran yang sifatnya kontroversi gitu, sehingga menjadi trending topik di kalangan ulama termasuk tokoh-tokoh agama di kalangan di wilayah Jawa Barat maupun secara nasional. Malah ada yang secara terang-terangan kalau kita lihat di Aceh itu malah sebaliknya. Oke, kalau begitu katanya, saya akan lebih menambah speaker di masjid-masjid. Itu kan akibat ketidaksetujuan dari edaran itu. Nah, bagi kami sebagai pengurus DMI Kota Tasikmalaya, sebetulnya kita ada di garis tengah lah. Artinya, ya bagaimanapun, ya seorang menteri kan itu bagian dari pejabat struktural, pejabat publik. Kebijakannya pun kita hargai itu. Seperti halnya penentuan isbat 1 Ramadan, bagaimanapun ya itu kan sebagai pejabat publik ya kita hargai. Kemudian di sisi lain terkait dengan persoalan-persoalan tadi, ya untuk PDDMI Kota Tasik sebetulnya kondisional lah. Artinya begini, kalau masjid itu berada di komplek yang memang terbiasa menggunakan speaker secara keras, Sudah biasa sehari-hari atau dengan waktu tertentu, oke lah, berjalan terus. Tetapi kemudian ketika di komplek itu ada minoritas yang merasa terganggu, terusik dengan kegiatan-kegiatan kita waktu tarawih maupun tadarus akibat speakernya sangat keras misalnya, nah kita pertimbangkan lah. Artinya DMI tidak menginstruksikan harus begitu, harus begini. Kita kondisional, kita ambil masalahnya,
Jangan sampai terjadi kegaduhan di antara warga dalam satu komplek kegiatan di awal Ramadan. Selama tidak ada protes dari warga, DMI tidak akan mempersoalkan. Nah, tidak persoalkan. Kecuali kalau ada protes, ada komplain dari warga, nah kita mengambil satu sikap, satu statement bagaimana agar kerukunan ini terjalin seperti. Berarti secara kelembagaan DMI meneruskan kebijakan tersebut kepada masyarakat atau memang bersifat pasif? Nah, artinya kondisional. Jadi kalau menyampaikan secara langsung, lihat ini di mana nih wilayahnya. Kalau di edaran kan bunyinya jelas, di edaran itu bunyinya jelas. Tapi kita lihat pilah-pilah. Kalau ini disampaikan kepada masyarakat yang mayoritas dan terbiasa menggunakan seperti itu, malah akan terjadi reaksinya luar biasa, akan lain itu kan. Kecuali di komplek atau wilayah yang memang ada minoritas yang merasa terganggu dengan kegiatan-kegiatan taraweh maupun tadarus akibat menggunakan pengeras yang keras, nah baru kita pertimbangkan. Kira seperti itu. Nah ini menarik Pak Haji. Justru masyarakat yang ingin tahu selama ini adakah DMI mencatat atau menerima laporan adanya resistensi dari masyarakat minoritas terhadap aktivitas di masjid yang katakanlah tadi suara keras, katakanlah mengganggu gitu. Ada enggak sejauh ini laporan dari masyarakat? Yang saya tahu sejak beberapa tahun ke belakang sampai sekarang tidak pernah ada tidak pernah ada kelompok minoritas yang merasa terganggu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh mayoritas orang muslim seperti taraweh maupun tadarus. Sehingga tidak gitu. Seperti itu saja. Jadi justru dengan adanya surat edaran tersebut jangan sampai justru memicu. Memicu justru itu. Nah ini makanya Pak DMI mengambil sikap ya tengah-tengah lah, kondisional. Mana yang kira-kira yang kita harus sampaikan edaran ini? Kalau sudah terbiasa tidak ada, udah aja nggak perlu. Saya kira itu. Baik. Ini barusan terkait dengan kebijakan DMI Kota Tasikmalaya terkait dengan kebijakan Kementerian Agama larangan untuk menggunakan speaker luar ya. Nah, kita bergeser ke persoalan intern DMI, Pak Haji. Ini masyarakat sebetulnya tidak banyak tahu DMI itu, tidak banyak dikenal ya oleh masyarakat. Beda dengan Basnas, misalkan ya. Bisa dijelaskan mungkin Pak Haji DMI Kota Tasikmalaya itu seperti apa secara kelembagaan, terus tupoksinya seperti apa biar masyarakat lebih akrab, lebih paham. Sekilas saya akan menyampaikan sejarah tentang berdirinya DMI. Dulu itu di tahun 70-an ada komunitas-komunitas tertentu yang menamakan persatuan masjid, kemudian persatuan gereja, ada ikatan masjid, ikatan musola dan lain-lain. Tetapi kemudian ada 8 tokoh yang masih ada saat ini, beberapa jenderal lah, untuk sepakat bahwa kita harus membuat satu organisasi yang bisa menghimpun seluruh kegiatan-kegiatan umat Islam dalam wadah masjid atau musola, ya kita bangun atau bentuk yang namanya Dewan Masjid Indonesia. Itu di tataran nasional? Tataran nasional, tepatnya pada tanggal 22 April tahun 1972. Itu di era Orde Baru. 22 Juni 1972. Itu di era Orde Baru. Kemudian berkembang, setelah itu lalu berdiri yang namanya Dewan Pengurus Wilayah Provinsi, Pengurus Daerah Kota Kabupaten, Pengurus Kecamatan atau PC, kemudian Pengurus Kelurahan atau Desa. Sehingga kalau kita lihat jumlah masjid di seluruh Indonesia berdasarkan data yang tercatat di strategi itu ada 800.000 masjid Indonesia. 800.000 masjid yang sudah tercatat, yang sudah tersertifikasi, yang sudah punya etikat. Kemudian untuk Kota Tasik yang terdaftar di DMI Kota Tasik sampai hari ini ada 1078 DKM. 1078 DKM yang tercatat itu ada 1078 dari 10 kecamatan
dan 69 kelurahan. Dan semua masjid itu intinya ada bukti sertifikat, ada yang sudah punya ID card, ada juga kegiatan pengajian maghrib mengaji, ada juga data guru mengaji, sehingga kemudian DKM itu atau masjid itu Termasuk pengurus DKM-nya ya. Nah, program itu ya kita sebagai mitra dengan wali kota bahwa bagaimanapun dari MPPD kita usulkan setiap DKM mendapat stimulan setiap tahun. Kemudian guru mengaji yang jumlahnya 4.000 orang guru mengaji itu juga dikasih. Itu difasilitasi oleh DMI. Difasilitasi oleh DMI. Jadi DMI yang mengusulkan, kemudian mereka guru mengaji masing-masing buka rekening, kita kerjasama dengan bank-bank tertentu, langsung kemudian guru mengaji yang mengambil uang atau mencairkan dana yang disebut stimulan itu. Itu DMI yang memfasilitasi. Nah kemudian DMI yang sekarang menjadi program unggulan, pertama monitoring maghrib mengaji. Jadi kami sejak tahun 2021 melakukan kegiatan monitoring ke setiap DKM di seluruh wilayah Kota Tasik yang jumlahnya 1078 masjid, dan sampai hari ini baru tercover sekitar 400 masjid yang kita lihat, kita buktikan, membuktikan apa benar ada pengajian maghrib, berapa santrinya, siapa guru mengajinya, materinya apa, kurikulumnya apa, dan seterusnya. Seperti itu. Nah kemudian kegiatan lain, Gemas Sodakoh bahwa setiap DKM dianjurkan untuk membuat canceling atau apa tuh yang digantung di masjid itu tiap rumah, Perelek ya. perelek. Nah tiap hari ngisi 1 sendok atau berapa, kemudian ada petugas yang mengumpulkan, sehingga kemudian dalam waktu tertentu kumulasinya mencapai lebih dari 2 ton, dan itu dikembalikan lagi kepada orang-orang duafa. Itu perelek yang dikelola oleh DKM maksudnya. Soalnya kan ada perelek yang dikelola oleh KRW-an atau RT saja, oleh DKM ya. Jadi kumulasinya ada sekian ton, kita olah, kita kembalikan lagi kepada mereka. Nah, seperti itu. Kemudian program lain, program pemberdayaan ekonomi emas. Sampai hari ini banyak lembaga perbankan, perusahaan yang menggandeng kita sebagai mitra. Pertama, PT Makul. PT Makul itu menyediakan sembako semua keperluan masyarakat, kerjasama dengan DMI, siapapun pedagang tradisional yang ingin punya modal, asal direkomendasi oleh DMI maka dikasih. Ada berupa uang, ada berupa barang. Itu sudah berjalan. Kemudian kerjasama dengan pengusaha sapi. Sudah 2 tahun ini kita alhamdulillah dengan seorang pengusaha sapi dari Solo, bahwa DMI menyediakan hewan kurban yang layak, yang majad lah. Kalau bahasa agama majad, layak untuk dikurbankan dengan harga yang relatif terjangkau. Kemudian dari keuntungan itu DKM diberi fee untuk kesejahteraan pengurus DKM. Tahun kemarin kurang lebih kita bisa menjual lebih dari 300 ekor sapi ya. Alhamdulillah. Menjelang kurban. Jadi kemudian kerjasama yang ketiga tentang kegiatan di mana? Kita juga kerjasama dengan pengusaha travel umroh. Tanur kita sudah berjalan dari tahun 2022. Alhamdulillah kita menampung jamaah lewat DMI. Kemudian DMI juga ada fee dari Tanur untuk kegiatan operasional DMI. Dan alhamdulillah berangkat pertama itu ada 41 orang. Kemudian ini Ramadan insya Allah kalau memungkinkan kita mencukupi, ada berangkat berapa puluh. Kemudian kalau tidak mencukupi akan digabung dengan wilayah lain. Lalu yang lainnya kerjasama dengan perbankan. Pertama BTN, kemudian Bank BJB, kemudian BSI. Nah ini kaitannya dengan pendistribusian
uang stimulan baik kepada DKM maupun kepada guru mengaji. Baik, ternyata sedemikian banyak sekali kegiatan-kegiatan DMI yang belum kita ketahui ya. Tadi dikatakan berbagai macam kegiatan menyangkut ekonomi ya, menyangkut kegiatan aktivitas ibadah, bukan hanya sebatas kegiatan masjid ya, mengurusi masjid. Nah Pak Haji, yang ingin saya tahu tadi dikatakan data ke masjid itu ada 1078. Faktanya di lapangan sebenarnya seperti apa? Banyak yang belum tercover. Nah begini, kita pernah audien dengan Kepala Kementerian Agama tahun 2022 awal. Ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan. Jumlah masjid yang terdaftar di DMI 1078, sementara masjid yang terdaftar di Kementerian Agama Kota ada 1.400 sekian. Berarti ada perbedaan yang sangat signifikan. Nah, terjadi diskusi waktu itu, kenapa bisa berbeda? Nah, ini persoalannya. Nah, ini kalau kita telusuri, sebetulnya memang maaf lah, kemungkinan ada masjid-masjid yang dianggap fiktif. Ada Islam masjid fiktif ya? Kemungkinan ketika ada kepentingan untuk misalnya membangun atau merenov satu masjid bisa menggunakan nama masjid yang lain, itu kemungkinan. Nah, itu kan kemungkinan kan? Nah, jadi namanya ini kepentingannya itu. Kalau yang real di DMI cuma 1078. Itu sudah otomatis yang terdaftar di DMI itu yang Masjid Jami. Masjid Jami yang dipakai Jumatan ya, yang DKM. Jadi belum musola ya. Belum musola, belum terdaftar musola. Belum lagi masjid-masjid yang digunakan Jumatan seperti perkantoran. Seperti di Kodim ada Jumatan, di BI juga ada Jumatan, di PLN juga ada Jumatan, di Asia Plaza ada Jumatan, di Mayasari Plaza ada Jumatan. Itu belum terdaftar sebetulnya. Itu juga pekerjaan DMI belum kita cover. Syarat untuk ke DMI ya, yang terdaftar di DMI bahwa harus ada sertifikasi. Sementara kenyataan di masyarakat banyak masjid yang belum tersertifikasi, itu mesti bisa terdaftar. Nah, kita bantu lah. Sebab begini, persoalannya begini. Pernah terjadi di beberapa daerah. Ketika masjid itu kan umumnya masjid itu tanahnya adalah wakaf. Wakaf dari seseorang, orang agnia yang diperuntukkan untuk masjid. Ketika dulu orang tua zaman dulu, wakaf itu kan cukup dengan ucapan. Tanpa saksi, apalagi tulisan. Hanya akad lisan ya. Sehingga kemudian 20 tahun yang lalu nilai tanah itu tidak seberapa. Tapi sekarang ketika ahli warisnya masih ada dan dia tahu bahwa masjid itu belum tersertifikasi tentang wakaf siapa nadirnya dan lain-lain, itu seringkali terjadi ada gugatan dari ahli waris. Nah, itu persoalan ya. Ibu. Tapi bisa belum tersertifikasi tapi dia terdaftar di DMI. Saya kira bisa. Nah, untuk sertifikasi kita bantu nanti kerjasama dengan BPN. Belum bisa ada program sertifikasi. Ya. Jadi syaratnya begini, untuk DKM yang dianggap legal resmi mengusulkan sesudah pengurus DKM yang sederhana, tidak usah banyak-banyak lah, cukup 3 lah, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksinya idaro, imaro, riayah, cukup 3 lah. Nah, setelah itu diusulkan nanti di-SK-kan oleh pengurus DMI kecamatan, kemudian dilantik oleh DMI kota. Saya kira itu. Nah, nanti proses untuk sertifikasi nanti dibantu oleh pihak DMI. Supaya tidak terjadi ada masjid yang sudah diwakafkan tiba-tiba digugat oleh ahli waris yang tidak tahu menahu persoalan kapan dan di mana waktu mewakafkan masjid tersebut. Saya kira itu pun. Baik, beraya kabar priangan semua, barusan terungkap begitu banyak sekali informasi tentang baik yang menyangkut kebijakan DMI maupun persoalan kelembagaan DMI. Tadi disampaikan 2 persoalan. Yang pertama terkait dengan kebijakan Kementerian Agama larangan menggunakan speaker luar pada kegiatan aktivitas Ramadan sekarang, pada kegiatan tadarus dan taraweh. Pada intinya mungkin Pak Haji, masyarakat jangan terganggu ya. Betul. Mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat, himbauan dengan terkaitan dengan Kepada masyarakat
Priangan Timur, Jawa Barat, dan seluruh Nusantara yang melihat YouTube nanti. Saya selaku pribadi maupun selaku komunitas Muslim mayoritas yang diwujudkan dalam bentuk Nahdlatul Ulama, mestinya kita tidak boleh merasa terganggu lah dengan edaran Menteri Agama terkait dengan larangan penggunaan speaker maupun adzan maupun tadarus di luar masjid. Sepanjang warga kita, masyarakat kita tidak pernah ada yang merasa komplain atau protes dari kegiatan-kegiatan kita yang rutinitas kita lakukan, nampaknya biasa-biasa aja, kita jalankan saja. Kecuali kalau ada masyarakat yang merasa terganggu atau komplain atau protes dari kegiatan rutinitas kita di masjid atau di luar masjid, nah baru kita juga harus menghargai, walaupun mereka minoritas, dan kita harus menjaga tetap unsur toleransi, kerukunan, kemudian saling menghargai dan lain-lain, sehingga tercermin bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang cukup toleransi, cukup memahami dan kebersamaan, sehingga mewujudkan satu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tidak terjadi perselisihan, persengketaan antara ras, antara agama, antara golongan dan lain-lain. Saya kira itulah kita berjalan sesuai dengan norma-norma atau agama atau kepercayaan kita masing-masing, dan nampaknya kita tidak harus saling mengganggu. Mari kita laksanakan prinsip yang dianggap baik untuk toleransi selama hidup. Saya kira itulah. Terima kasih. Baik, para kabar priangan semua, barusan bincang-bincang kami dengan Wakil Ketua DMI Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Terakhir dari kami atas nama Kabar Priangan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.